Orang yang berharap penuh hanya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Jadi kalau orang yang sudah ditumpuk-tumpuk dengan mayat, Bapak Ibu, hari ini masih bisa menceritakan kebesaran Tuhan, masih bisa menceritakan bahwa hidupnya sedang menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Masa iya Bapak Ibu gak mau percaya dengan permasalahan yang Bapak Ibu punya? Saya gak berani bilang seberapa besar permasalahan yang kita punya. Gak berani membandingkan Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang mati aja bisa dibangkitkan loh sama Tuhan. Ini loh, Lazarus ini loh. Apalagi untuk kehidupan Bapak Ibu. Hidup saya sekarang berhenti dari jadi pramugari manusia, pindah jadi pramugarinya Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih Engkau izinkan untuk bisa beribadah bersama Tuhan. Meskipun kami tahu Tuhan saat ini kami beribadah online Tuhan. Tapi biarlah Tuhan itu tidak membuat hati kami lemah Tuhan. Tapi biarlah Engkau terus taruhkan semangat Tuhan. Meskipun kami saat ini masih jauh satu sama lain, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan itu sanggup terjadi Tuhan di mana saja untuk hari ini yang ada di Intermark Tuhan dan juga yang setiap orang yang hadir di rumah Tuhan. Kami minta kuasa-Mu Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami juga mohon Tuhan, biar Engkau yang urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar apapun yang hamba-Mu ucapkan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bekerjalah Roh Kudus, lembutkan hati setiap kami, agar firman yang ditaburkan itu boleh bukan hanya saja bertumbuh Tuhan, tapi juga berbuah. Untuk setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Halo Shalom saudara, apa kabarnya? Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara meskipun saat ini online ya saudara ya. Tapi itu tidak mengecilkan jangan sampai mengecilkan semangat kita untuk tetap beribadah. Nah, saudara, saya mau bercerita hari-hari ini yang terjadi dalam hidup setiap kita. Bukankah kita mengalami hari-hari yang gak mudah? Setiap kita loh saudara sedang dihajar di berbagai macam aspek kehidupan, benar begitu? Kalau di Jakarta saudara benar-benar sangat terasa sekali. Perubahan terjadi begitu cepat. Ketika kita merasa sudah mulai ada perkembangan, kita merasa mulai ada harapan ya saudara ya. Kemarin ketika pada waktu sudah ada mall boleh dibuka lagi, kita sudah boleh pergi dengan bebasnya, tapi sekarang di bulan besok nih, hari besok sudah terjadi lagi regulasi yang baru dinamakan KPPM ya, saudara ya. Dimana mal-mal katanya tutupnya akan jam 5, saya juga masih benar-benar saudara ya, karena kami punya salah satu usaha juga di mal-mal gitu saudara, jadi benar-benar luar biasa saudara. Dan bukan hanya saya saja yang saya alami, saya juga percaya bahwa saudara yang hari ini hadir, saudara yang hari ini ada juga pasti juga sedang digoncang bukan? Bukan hanya saja yang digoncang dari berbagai macam sisi seperti financial, keluarga, relasi, kesehatan, bahkan kehidupan spiritual kita juga diuji saudara, benar begitu? Dulu ketika kita bisa pergi ibadah, kita begitu menikmati sekali. Kadang-kadang memang sih kalau sekarang gini online, kita kadang-kadang kurang ngerasa greget begitu ya saudara ya, benar ya. Kita rindu sekali untuk bisa berkumpul bersama. Tapi hari ini yang saudara bisa hadir online bersama-sama dengan saya pada hari ini, saya percaya bahwa kita semua orang-orang yang merindukan kasih Tuhan dan jamahan Tuhan yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Laura Lazarus, nama yang diberikan oleh orang tua saya semenjak saya lahir. Saya mau bagikan saudara, ini dia. Bayangkan saudara, namanya aja dari lahir udah dikasih. Dikasihnya apa saudara? Lazarus. Wow, berat banget ya. Hari ini saya akan membagikan tentang it's okay not to be okay dalam hidup kita. Kenapa kita bisa bilang seperti itu Bapak Ibu? Ya, kadang-kadang kita sulit sekali untuk bisa jujur dalam hidup kita.
Kenapa? Ini banyak sekali terjadi. Kenapa kemarin pada waktu kita divaksin ada yang bilang, waduh vaksinnya bikin mati gitu kan. Padahal di dalam tubuh orang tersebut sudah ada penyakit. Jadi pada waktu kita dicek nggak jujur. Kenapa? Itu dia. Kita orang timur, kita terbiasa. Udahlah, biar meriang-meriang dikit nggak apa-apa. Ntar juga disuntik juga baik gitu kan ya. Akhirnya baik untuk selama-lamanya pergi ke surga gitu ya. Tapi ini masalahnya kalau pergi ke surga, kalau enggak gitu ya. Jadi kita tuh sulit sekali sebagai orang Indonesia untuk bisa jujur. Setiap kali kalau misalnya di gereja dulu ditanya, gimana kabarnya? Pasti jawabnya apa Bapak Ibu? Apa kabar? Baik, luar biasa gitu ya. Padahal nih hati ketar-ketir, stres, bayar tagihan, pusing, keluarga berantakan, maksudnya keluarga ada masalah, ini itu gitu ya. Tapi karena kita udah terbiasa gitu, karena menurut kita kalau kita jawabnya jujur, orang akan merasa, wah nanti disusahin hidupnya. Waduh kalau dia susah, udahlah nanti dia ini nyusahin kita gitu. Tapi hari ini yang mau saya katakan saudara, saya ada dalam satu pengalaman di mana saya benar-benar kena sekali waktu orang tua saya katakan gini, Lora, kamu tuh ya sama orang aja bisa cerita. Kenapa sama Tuhan kamu nggak bisa cerita? Kenapa sama Tuhan kamu nggak apa adanya? Jadi hari ini yang mau saya ceritakan, kita it's okay not to be okay di hadapan Tuhan, saudara. Lebih baik kita jujur sama Tuhan daripada kita jujur sama orang ya. Itu dia. Kadang-kadang juga tadi gitu ya. Karena udah kebiasaan nggak jujur, jadi sama Tuhan juga kita sulit untuk bisa jujur dan jadi diri kita apa adanya. Oke, perkenalkan nama saya Laura Lazarus, nama yang diberikan oleh orang tua saya semenjak saya lahir. Saya lulus sekolah teologi di tahun 2018, Bapak Ibu. Dan sebelumnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar mengenai kisah hidup saya, tapi nanti akan saya ceritakan kalau dulu saya pernah menjadi seorang pramugari di salah satu penerbangan di Indonesia. Dan sekarang saya berkata, saya bersyukur untuk jadi pramugarinya Tuhan aja ya Bapak Ibu ya. Oke, hari ini saya mau ceritakan tentang perjalanan kehidupan Bapak Ibu. Di mana terinspirasi Bapak Ibu dengan kehidupan dulu juga dalam kitab Roma diceritakan. Mereka juga lagi keadaannya nggak oke, sama seperti kita sekarang. Kita nggak oke Bapak Ibu, kenapa? Karena kalau dibilang, waduh, ini COVID semakin mengganas, kematian semakin tinggi, rumah sakit penuh. Aduh, kalau dengar kata itu ya, kita baca berita semakin hari semakin stres, bukan begitu? Nah, mari kita mundur sebentar, kita ke kitab Roma Bapak Ibu. Kita lihat apa yang terjadi di kitab Roma pada waktu itu. Ternyata di zaman itu juga lagi dalam keadaan yang gak oke. Kalau kita sekarang gak oke-nya adalah pada waktu keadaan kita nih gak kelihatan. Kita ngadapin virus. Benar begitu Bapak Ibu? Yang katanya kalau pegang handle pintu aja gitu ya, bisa ada ini. Terus kalau misalkan kita ngomong, itu virus bisa transfer gitu. Dan itu memang terjadi dan betul, maka itu harus terus jaga kesehatan, jaga prokes gitu ya. Nah, waktu di Roma juga dikatakan gini Bapak Ibu, terjadi waktu itu oleh Rasul Paulus untuk umat Tuhan. Jadi saat itu yang tinggal di Roma, banyak orang Kristen juga mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penganiayaan dari kekaisaran Romawi. Karena kenapa? Karena dianggap pemberontakan yang sesat. Mereka juga nggak oke pada waktu itu Bapak Ibu. Nggak oke-nya kenapa? Karena nggak sedikit orang yang dibunuh karena pemberontakan mereka pada saat itu. Ketika mereka memberitakan firman Tuhan, mereka dibunuh. Jadi bukan hanya itu saja, dibunuh dengan secara kejam. Kejamnya kenapa? Mereka dilepaskan di arena dan dijadikan tontonan. Jadi selagi binatang buas itu nyerang mereka, dijadiin tontonan Bapak Ibu. Itu ngeri sekali loh. Kita ngomong sembarang langsung out. Kita langsung dibunuh. Kita salah sedikit langsung dilepasin di arena, ini namanya Kolosium. Langsung dilepasin binatang buas makan, dijadiin tontonan. Tapi yang dikatakan pada saat itu, Paulus mengatakan, di tengah semuanya itu umat Tuhan diingatkan bahwa ada pengharapan, ada janji keselamatan
dan hidup yang kekal dalam keadaan seperti itu. Jadi hari ini yang mau dikatakan kepada Bapak Ibu, dalam keadaan apapun yang Bapak Ibu alami, di tengah keadaan yang kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan, selalu ingat bahwa ada Tuhan yang selalu melindungi Bapak Ibu, yang melindungi Bapak Ibu dari penyakit sampar, dan apapun itu, dijauhkan dari segala macam hal, karena kita itu ada protection-nya Tuhan. Selalu ingat itu. Dan di samping itu juga selalu Bapak Ibu jaga prokes. Amin. Nah, apa yang terjadi? Kenapa kita harus mengalami tantangan demi tantangan, kehidupan demi kehidupan yang seperti ini? Di Alkitab mengatakan bahwa semakin hari semakin enak atau semakin sulit. Pasti ya, di Alkitab juga dikatakan bahwa semakin hari akan semakin sulit. Tapi kenapa kita semakin sulit? Karena kita mau dibentuk Bapak Ibu menjadi seperti emas. Kenapa menjadi seperti emas? Ayub 23 ayat 10 dikatakan, apapun yang kita alami dalam hidup kita, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini engkau sedang mengalami tantangan kehidupan yang dirasa berat sekali untuk bisa dilalui, bersyukurlah. Berarti Bapak Ibu sedang mau dibuat dan timbul seperti emas. Kenapa bisa dikatakan emas? Emas itu termasuk logam mulia Bapak Ibu. Dia itu satu logam yang tahan terhadap oksidasi dan korosi karat. Jadi saya mau nanya dulu nih Bapak Ibu nih. Bapak Ibu tahu nggak warna aslinya emas itu apa? Adakah yang tahu di sini warna asli emas itu apa? Ayo, pada suka emas nggak nih di sini? Warna emas apa? Hitam, Bu. Benar sekali. Warna asli emas itu hitam. Tapi kenapa kok bisa kita pakai warnanya kok kuning Bapak Ibu? Bagaimana bisa begitu? Digosok, dibersihin, dikasih air. Dikasih air. Benar sekali Ibu. Tapi sebelum digosok, sebelum dikasih air raksa, emas itu harus dibakar Bapak Ibu. Dibakar dengan suhu 1000 derajat. Kebayang nggak tuh? Katanya nih, konon katanya, tapi ini emang benar sih, bukan konon. Katanya kalau emas itu ya, yang dia bisa memancarkan wajah si pembuatnya, itu tandanya emas yang terbaik. Amin. Kebayang kita anak-anak Tuhan? Kebayang Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang mengalami ujian yang kita rasa, Tuhan ini belum selesai, udah ada lagi. Tuhan, tekanan ini belum kelar. Kenapa udah ada lagi, aku ngalamin lagi Tuhan. Berarti berbahagialah Bapak Ibu. Tandanya Bapak Ibu akan timbul seperti emas, yang dimana akan memancarkan wajah Kristus yang luar biasa. Itulah tujuan hidup kita, dimana hidup kita memancarkan kasih Kristus yang luar biasa. Saya kalau ngomong tekanan dan ujian saudara, saya selalu teringat di mana saya harus menjalani pengobatan demi pengobatan yang gak selesai-selesai saudara. Saya sekarang sampai hari ini masih belajar berjalan Bapak Ibu. Dengan keadaan kaki saya yang harus ngalamin operasi 19 kali Bapak Ibu. Gak gampang. Proses. Tapi kalau balik lagi Bapak Ibu, saya selalu ingat, ya Tuhan, Engkau mengatakan bahwa aku akan timbul seperti emas. Jadi itu yang menjadi satu pengharapan saya Bapak Ibu. Kaki saya Bapak Ibu, kalau saya boleh kasih lihat kaki saya seperti ini. Ini keadaan kaki saya dahulu kala. Ini dia keadaan kaki saya Bapak Ibu. Di mana ini tulang kaki saya yang putih-putih, ini tulang kaki saya. Dengan keadaan betisnya ini separuhnya ini hilang, terbacok. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena saya ngalamin kecelakaan pesawat. Saya ngalamin kecelakaan pesawat yang sampai sekarang benar-benar gak akan pernah bosan untuk saya menceritakan. Karena dari kejadian ini, akhirnya saya bisa mengenal Tuhan secara pribadi Bapak Ibu. Mungkin saya tayangkan dulu ya Bapak Ibu ya, di mana saya ngalamin tekanan yang begitu berat. Kejadian itu berawal kisahnya dari sini Bapak Ibu. Jadi pada saat itu
ketika saya sedang bertugas, pesawat tempat saya bertugas mengalami kecelakaan yang begitu luar biasa, menewaskan begitu banyak orang. Luar biasa mengerikan. Ini dia kecelakaannya Bapak Ibu. Kebayang Bapak Ibu, itu yang saya alami pada waktu saya sedang bertugas pada saat saya menjadi pramugari. Dan maka itu dari kecelakaan itu mengakibatkan yang tadi Bapak Ibu, kaki saya menjadi seperti ini. Ini ujian yang buat saya hari itu nggak gampang untuk saya bisa lalui. Mungkin sama seperti saat ini Bapak Ibu juga tengah mengalami ujian yang berat, yang dirasa kayaknya nggak bisa untuk dilalui Bapak Ibu. Tapi hari ini yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini kabar gembiranya adalah apapun pergumulan yang Bapak Ibu hadapin hari ini, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Ada amin saudara? Amin. Jadi dalam keadaan apapun Bapak Ibu hari ini tetap percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlewat untuk setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Jadi kalau berbicara balik lagi cerita tentang Ayub Bapak Ibu, aduh ini kakinya ngeri ya, kita ganti dulu ke gambar yang lain aja ya biar nggak terlalu mengerikan. Dan bayangkan Bapak Ibu, diceritakan di kitab Ayub, di Ayub 23 ayat 10 yang tadi diceritakan, Ayub katakan, ya aku mau dijadikan seperti emas, akan muncul seperti emas. Dia melihat bahwa ujian dalam hidupnya itu sebagai proses pemurnian emas, saudara. Ayub juga menyadari bahwa hidupnya itu penuh misteri, termasuk fakta bahwa pernah dia merasakan, kok Tuhan diem aja, sepertinya kok Tuhan gak jawab apa yang dia inginkan. Kok Tuhan gak bekerja? Kok dia rasa Tuhan kok diam aja? Tapi di dalam situ, saudara, ketika pada waktu Tuhan belum menjawab doa Ayub, bukan Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan belum menjawab doa Ayub. Di situ Ayub belajar, dalam kesesakannya itu, iman harus diperbesar di dalam hidupnya. Justru di situ Ayub belajar beriman bahwa Allah sedang menguji dirinya. Dan setiap kita yang bisa melewati ujian itu, ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk hidup setiap anak-anaknya. Justru di dalam tekanan yang saya alami inilah saudara, saya menemukan hadirat Allah saudara. Saya menemukan hadirat Tuhan. Di dalam kesesakan yang saya alami, saudara bisa lihat tadi keadaan kaki saya seperti itu. Saya mengalami tekanan yang gak mudah saudara. Tapi disitulah saya menemukan ada Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya tidak pernah menyesali hal itu terjadi dalam hidup saya. Jadi Tuhan menguji setiap anak-anaknya bukan untuk menghancurkan hidup setiap kita. Tetapi sebaliknya, Dia akan memurnikan setiap saudara untuk menjadi seperti emas saudara. Jadi setiap kita
dijadikan seperti emas. Nah, apalagi yang terjadi saudara? Jadi bagaimana sikap hati kita ketika kita menghadapi tekanan itu saudara? Bagaimana sikap hidup kita ketika kita menghadapi tekanan demi tekanan? Yang pertama adalah yang harus kita lakukan saudara. Di dalam kesengsaraan kita harus, di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita dalam penganiayaan. Tetapi saudara, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kita saat-saat ini saudara, berada dalam ketakutan. Begitu lihat berita, aduh stres. Begitu lihat ini, aduh pusing. Ya memang saudara, itu juga saya akui, itu juga terjadi dalam hidup saya. Sekarang saudara, orang batuk dikit, kita menjauh semeter, bener begitu? Ada orang gitu ya, waduh, gitu kan ya. Staf saya pilek, wait, udah libur seminggu, jangan masuk. Tapi hari ini yang saya mau katakan kepada saudara, dalam apapun yang saudara alami, selalu ingat bahwa roh Allah yang ada di dalam hidup saudara jauh lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes, tapi jangan sampai kekhawatiran menghancurkan kehidupan kita. Jadi disinilah dikatakan, kuatkan hatimu. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar, tapi kita juga tetap harus berhati-hati saudara. Jangan sampai kekhawatiran itu menghancurkan hidup kita. Jangan sampai, karena Tuhan kita jauh lebih besar daripada apapun. Kalau kita dijaga kesehatan, jaga hidup, Tuhan juga pasti perlindungan Tuhan ada dalam hidup setiap kita. Yang kedua, saudara, dikatakan di dalam kesesakan itu, saudara, ada timbul ketekunan, saudara. Ketekunan berbicara, waktu itu di Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Jadi Yakobus ini si saudaranya Tuhan Yesus, saudara. Dia menulis, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Justru di dalam kesesakan itu, saudara, ditimbulkan namanya ketekunan, saudara. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan, saudara, di Roma 5. Roma 5 ayat 3-5, saya bacakan kepada saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada Allah. Amin. Jadi bagaimana sikap hati kita ketika kita tengah dalam kesengsaraan yang saat ini kita alami, saudara? Yaitu kita harus bermegah, saudara. Dan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi dalam keadaan apapun saat ini saudara menghadapi tekanan hidup, tetap harus tekun. Ketekunan adalah sesuatu yang saudara terus lakukan meskipun belum terjadi, saudara. Jadi ketekunan adalah sesuatu yang belum kita dapatkan, tetapi kita terus mengusahakan. Disitulah dikatakan pantang menyerah. Jadi kalau saat ini doamu belum dijawab, jangan menyerah, tetap teruslah berdoa. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang tahu waktunya. Saya doa untuk kaki saya, saudara, itu lama sekali, saudara. Saya kecelakaan dari yang tadi saudara lihat di tayangan tadi, itu 2004. Sekarang 2000 berapa, saudara? 2021. Kebayang berapa belas tahun itu? Sekarang saya baru belajar jalan. Saya berdoanya berapa lama, saudara? Lama sekali. Tapi apa yang terjadi? Dokter bilang gak mungkin buat saya bisa jalan lagi. Berkali-kali saya sudah dikatakan udah amputasi aja, lebih murah. Kalau saya operasi, sekali operasi, saudara, gak cukup 0,5 M, saudara. Tapi apa yang terjadi? Hari ini, saudara, ketika mereka mengatakan gak mungkin buat saya bisa jalan, hari ini saya sedang belajar berjalan, saudara. Jadi iman kita, ketekunan kita pada waktu kita berdoa, saudara, itu terus menerus. Jangan berhenti. Kalau hari ini saudara belum mendapatkan jawaban doa itu, jangan berhenti. Tapi milikilah sikap hati di mana berkata, Tuhan, biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu, bukan dengan kehendak-Ku. Amin, saudara. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana sikap hati kita ketika kita menghadapi tekanan ini?
Yaitu ketika kita tekun, saudara, kita akan menghasilkan tahan uji, saudara. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang kita alami akan mengajarkan kepada setiap kita kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Sebab apa yang kelihatan mata itu sementara, namun yang tidak kelihatan itu kekal. Jadi selalu kita pikirkan ada kehidupan kekal setelah ini. Saya pernah mengalami perjalanan dekat dengan kematian. Dan saya melihat, waktu itu aja saya melihat perjalanan itu aja udah merasa amazing. Belum sampai ke sononya loh, saudara. Udah ngerasa amazing. Nanti ya, the other day saya ceritakan bagaimana perjalanan saya dekat dengan kematian. Sampai saya bisa hidup sekarang. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana sikap hati kita ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, saudara. Selalu percaya bahwa ada pengharapan yang sudah Tuhan sediakan. Kalau tadi saudara bisa dengar bagaimana perjalanan hidup saya punya kaki, saudara lihat sendiri kan, ada tulangnya itu begitu sampai kelihatan tulang kakinya, betisnya itu sampai hilang, setengah bagian dari betis, tulangnya dibuang, dicangkok, beli tulang dari Amerika, dipasang ke kaki, di tahun keberapa retak lagi tulangnya. Aduh saudara, benar-benar perjalanan ini begitu panjang. Tantangan kehidupan ini begitu sesak sekali. Tapi kalau boleh saya katakan, dari kesesakan-kesesakan itu, saya belajar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan ia dari semua itu, saudara. Jadi selalu ingat, kesengsaraan di dunia ini sifatnya sementara. Namun selagi kita hidup, Tuhan ingin kita tetap terus berharap kepadanya. Dan menjadi pelaku bukan hanya pendengar firman. Amin. Jadi saudara, kesesakan yang saya alami itu lama sekali, panjang sekali. Tapi hari ini kalau saya boleh katakan kepada saudara, saya sangat bersyukur hari ini saya sedang berjalan dan belajar berjalan, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup saya, banyak sekali. Ini operasi kaki, operasi demi operasi. Total operasi kaki di bagian kaki itu 19 kali. Di muka itu ini 5 kali. Proses demi proses harus terlewati. Tapi saya percaya, orang yang berharap penuh hanya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan itu terjadi dalam hidup saya. Jadi kalau orang yang sudah ditumpuk-tumpuk dengan mayat, Bapak Ibu, hari ini masih bisa menceritakan kebesaran Tuhan, masih bisa menceritakan bahwa hidupnya sedang menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Masa iya Bapak Ibu gak mau percaya dengan permasalahan yang Bapak Ibu punya? Saya gak berani bilang seberapa besar permasalahan yang kita punya. Gak berani membandingkan Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang mati aja bisa dibangkitkan loh sama Tuhan. Ini loh, Lazarus ini loh. Apalagi untuk kehidupan Bapak Ibu. Hidup saya sekarang berhenti dari jadi pramugari manusia, pindah jadi pramugarinya Tuhan Yesus. Saya tetap menceritakan kebaikan Tuhan. Tidak ada yang bisa membendung mulut ini untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Ada banyak yang Tuhan buat dalam hidup saya, Bapak Ibu. Ini keadaan saya sekarang. Kaki saya ini pen-pen semua, Bapak Ibu. Pen ini nancep. Ini keadaan kaki saya yang sekarang. Tapi saya selalu bilang, saya tidak mau dibatasi oleh keadaan apapun. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang besar. Yang sanggup menolong hidup saya. Dari kecelakaan ini, Bapak Ibu, dan dari perjalanan yang saya lewatin, selalu saya mengingat, ini dia. Kita mengingat bahwa hidup kita punya tujuan akhir. Setiap kita loh, bukan cuma saya. Setiap kita yang rindu untuk mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan. Selalu ingat, Tuhan pasti akan menolong kita ketika waktunya sesuai dengan kairosnya Tuhan, dengan waktunya Tuhan. Jadi, bagaimana kita bisa cepat atau lambat doa itu dijawab, adalah balik lagi ke kitanya. Kitanya siap nggak, saudara, untuk bisa menerima pertolongan Tuhan itu?
Kadang kalau misalkan kita nggak siap, kita sendiri juga akan bahaya. Contoh seperti dulu mungkin atau Bapak Ibu punya anak, kita mungkin udah sering dengar ilustrasi ini. Ketika anak Ibu minta motor tapi dia masih SD, apakah Bapak Ibu akan memberikannya? Tentu enggak kan? Nah, sama kepada kita juga. Kalau kitanya siap untuk bisa menerima mujizat dan pertolongan Tuhan, enggak akan ditahan-tahan. Segera Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu yang mengharapkan pertolongan Tuhan, mari sama-sama Bapak Ibu. Kitanya juga cepat bertumbuh. Mengikuti prosesnya Tuhan. Tetap setia dengan proses itu. Karena prosesnya Tuhan itu indah Bapak Ibu. Sangat indah. Memang kita mencucurkan air mata. Tapi Tuhan berkatakan, yang berjalan sambil mencucurkan air mata pasti akan pulang dengan bersorak-sorai. Dan kenapa kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan? Karena Tuhan mau kita menjadi saksi atas pekerjaan Tuhan. Kalau kita menjadi saksi atas pekerjaan Tuhan, berarti nama siapa yang dimuliakan Bapak Ibu? Nama Tuhan. Dan selalu ingat tujuan akhir dari kesengsaraan yang kita alami. Tuhan sudah mempersiapkan mahkota kehidupan yang kekal buat kita. Jadi nggak cengli Bapak Ibu, kita di Alkitab dikatakan kita sengsara, kita hidup berapa usianya? 70 tahun. Bonus 80 tahun. Masa iya sih 70 sampai 80 tahun kita hidup mau seenaknya, mau semau gue gitu kan. Tapi tahu nggak, setelah kematian ini, itu eternity, kekal. Nggak tahu berapa ribu tahun yang terjadi. Jadi mari, hari ini, ketika engkau menghadapi tekanan kehidupan, selalu ingat Tuhan, nggak apa-apa, it's okay. Aku ngalamin ini sesek Tuhan. Tapi aku percaya, ada mahkota kehidupan kekal yang engkau sediakan buat setiap orang yang mengasihi dia. Amin, saudara. Jadi hari ini, apapun yang saudara alami, mari sama-sama kita mengucap syukur. Mulut ini jangan ngeluh. Mulut ini pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan gak apa-apa Tuhan dalam keadaan kayak gini. Mungkin sesak. Mungkin ini besok gak tahu nih mau bayar pakai apa. Waduh, ini tagihan semakin naik, bukannya turun gitu ya. Udah gitu kita harus di rumah aja. Listrik, air, semua. Kebayang saudara, saya ngerti betapa stresnya saudara. Tapi dalam keadaan apapun yang saudara alami hari ini, mari kita cari hal yang positif, bukan hal yang negatif. Kita masih bisa bilang, Tuhan terima kasih, aku masih bisa bernapas nggak pakai oksigen. Di rumah sakit sono semuanya pada ngantri Tuhan. Bahkan mau ke rumah sakit aja penuh. Tapi hari ini Engkau pelihara aku, Engkau pelihara hidupku. Dengan apa yang aku bisa, aku mau memuliakan nama Engkau. Aku mau mengucap syukur. Dan ketika saudara mengucap syukur semakin dalam di dalam Tuhan, iman itu akan mengikuti semakin besar, saudara. Ketika iman semakin besar, saudara bisa melihat bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tersedia untuk setiap anak-anaknya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap percaya. Kalau saya saja hari ini bisa melewati semua itu. Kalau badai yang besar bisa dilalui bersama dengan Tuhan. Apalagi badai yang saat ini saudara alami. Tuhan kita jauh lebih besar. Karena dia sudah mati buat saya dan saudara. Dan pengorbanannya itu benar-benar luar biasa loh saudara. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas untuk bisa menyampaikan. Tapi hamba percaya bahwa kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Hari ini Tuhan, biar Engkau yang berperkara pribadi lepas pribadi kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peluk setiap kami Tuhan. Saat ini setiap kami yang berada dalam ketakutan. Saat ini kami yang berada tidak ngerti bagaimana yang terjadi ke depan nanti. Tapi biarlah Tuhan, Kau katakan, saat kami dalam ketakutan, kami memandang Engkau Tuhan yang pemilik seisi dunia ini. Kau katakan bahwa kami tetap aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, kami gak ngerti. Tapi biarlah kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan.
Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari ini ikut ibadah Tuhan. Kau tolong Tuhan setiap macam pergumulan yang dihadapi Tuhan. Keuangan, keluarga, imannya mereka Tuhan. Biar Engkau yang bekerja Tuhan. Hari ini Kau cukupkan apapun yang mereka butuhkan Tuhan. Dan kesembuhan Tuhan terjadi kepada setiap orang yang hari ini ikut beribadah Tuhan. Terjadi kuasa-Mu Tuhan. Kelepasan terjadi, kemenangan terjadi, dan pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.